Di Jalan Ngurah Sumarjo depannya SS Building. Ini anggota yang dipukul, mereka tidak paham kenapa saya dipukul. Seperti itu. Akhirnya anggota ini masuk di Hendi Talki. Di HT Lewah Hendi, dia sampaikan kepada teman-temannya kami dipukul di sini, makanya teman-temannya itu secara spontan untuk mengarah ke sana. Ternyata ini anggota juga saling memberikan informasi. Kita langsung karena tidak ada di polisi tidak dapat. Polisi turun untuk melakukan penangkapan kepada pelaku pemukulan itu kepada anggota. Tapi sayangnya ini selaku pemukul mereka kabur. Kendaraan-kendaraan yang ada di pentas-pentas ini kita gembok semua. Mereka ini mengamuk, dia kejar anggota. Dia lompat naik di mobil, dia tarik turun anggota, tapi anggota halau. Mereka begitu turun sama anggota, dia lari masuk di Bapenda perlindungan. Disitulah mengalukan pengancaman. Ada videonya. Ancamannya apa, Pak? Ancamannya kalau ada saya dapat di Sub di Ngurah Sumarjo, saya pukuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton bersama saya Rahma. Hari ini pemirsa kita sedang berada di Jalan Malengkeri, Pak ya. Jalan Malengkeri tepat di Gedung Dinas Perhubungan, yang pada hari ini pemirsa memang kita akan mengulik seperti apa daripada kelanjutan kasus yang pada tanggal 6 Maret kemarin terjadi kerusuhan di Jalan Urip Sumoharjo. Kita tidak tahu seperti apa kronologi lengkapnya, namun yang diduga korban kemarin kita sempat wawancara dan tentu pandangan dari mereka juga ada. Lalu kemudian hari ini pemirsa kita langsung mendatangi Kepala Dinas Perhubungan dan diwakili Kepala Bidang TPI. Kepala Bidang apa, Pak? TPI. Kepala Bidang TPI pada hari ini, Pak Irwan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak puasanya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Masya Allah, luar biasa Pak ya. Kemarin di tanggal 6 sudah memasuki puasa Pak ya? Sudah puasa kita pada saat itu. Puasa, ya. Lalu kemudian ada kejadian seperti itu Pak, kejadian rame-rame yang kemudian mendominasi. Memang pada saat itu orang-orang lewat itu lihatnya orang di sub semua. Ya, betul. Pak Irwan ada di situ pada saat itu? Alhamdulillah. Seperti apa sih Pak kejadiannya pada saat itu? Kenapa sampai rame nih Pak di sosial media? Iya, jadi kejadiannya itu kan ada anggota yang dipukul. Yang di Jalan Ngurah Sumarjo depannya SS Building. Ini anggota yang dipukul, mereka tidak paham kenapa saya dipukul. Seperti itu. Akhirnya anggota ini masuk di Hendi Talki. Di HT Lewah Hendi, dia sampaikan kepada teman-temannya kami dipukul di sini, makanya teman-temannya itu secara spontan untuk mengarah ke sana untuk mau tahu kejadiannya seperti apa. Tapi ini anak yang dipukul mengikuti orang yang memukul itu, oknum yang memukul itu mengikuti masuk di lorong itu. Mau mempertanyakan apa masalahnya kami dipukul. Kan mereka tidak tahu apa masalahnya. Tapi diusir keluar dengan menggunakan besi. Itu keterangan dari anggota yang dipukul itu. Anggota ini diarahkan sama teman-temannya untuk melapor ke polisi. Di Polsek Panakukan. Kami juga karena saya anggota ramai di pesawat, ramai di Hendi Talki untuk mau berkunjung ke Polsek Panakukan, makanya saya juga ambil inisiatif dari sini untuk mengarah ke Polsek Panakukan untuk bagaimana menghalau anggota, memberikan pemahaman bahwa jangan ada gerakan-gerakan seperti ini. Ya, saya sempat kumpulkan anggota di depan Polsek situ untuk saya bilang jangan kamu adakan gerakan-gerakan tambahan. Sampaikan ke seperti itu. Ternyata ini anggota juga saling memberikan informasi. Kita langsung karena tidak ada di polisi tidak dapat. Polisi turun untuk melakukan penangkapan kepada pelaku pemukulan itu kepada anggota. Tapi sayangnya ini selaku pemukul mereka kabur. Tidak didapatlah oleh kepolisian pada saat itu. Ada 2 orang polisi, 1 mobil patroli bersama anggota di sub yang danrunya sama korwilnya untuk turun mencari pelaku tersebut, tapi tidak didapat. Makanya kembalilah ke polisi ini ke Polsek Panakukan. Ternyata anggota di situ banyak. Anggota di situ banyak memberikan informasi bahwa pelaku tidak ditemukan, mereka kabur. Makanya anggota secara spontan untuk mau mencari si pelaku itu. Seperti itu kejadian yang pertama.
Diduga pelaku ini ada berapa orang Pak sebenarnya? Pelakunya satu orang. Oke. Satu orang. Membawa rombongan Pak mereka? Enggak ada. Satu orang ini? Satu orang. Satu orang saja. Satu orang Namun itu tidak ditemukan. Tapi kan ditemukan. anggota sebelumnya sudah pernah berkunjung ke rumahnya Pak ya? Sudah. Anggota anggota itu yang dipukul Iya, langsung dipukul ke pada saat itu. lokasi itu. Makanya dia tahu. Oke. Seperti itu. Anggota Dishub yang melakukan penertiban di Jalan Urip Sumoharjo pada saat itu memang pure melakukan penertiban Pak ya? Kalau yang penertiban lain konteksnya itu kejadian bulan lalu. Oke. 1 bulan lalu, bukan di Urip Sumoharjo tapi di PGRI Veterani. Oke, kita tidak ke sana Pak ya. Ya. Kita ada di Jalan Urip Sumoharjo. Ya, Jalan Sumoharjo. Mereka mengatur lalu lintas. Mereka mengatur lalu lintas di U-turn itu di situ, baik. di putaran. Baik. Kan kalau tidak diatur di situ kan terjadi krodik. Iya. Karena volume kendaraan sangat tinggi di Jalan Urip Sumoharjo. Jadi setiap pagi dan sore itu diatur di situ. Diatur. Inilah yang melakukan pengaturan. Ini yang dianiaya. Posisinya pada saat itu pagi atau sore Pak? Pagi. Di situ mereka melakukan penertiban lalu lintas. Pengaturan lalu lintas. Sebelum terjadi pemukulan pada saat itu Pak, kerusuhan pada saat itu, ada gerak-gerik lain dari yang diduga korban atau mungkin dari orang Dishub sendiri di lokasi itu? Di lokasi tidak ada. Tidak ada Pak ya. Jadi tiba-tiba saja terjadi datang orangnya. Kata mereka yang dipukul ini. Langsung tidak, makanya dia tidak saling mengenal. Iya. Jadi posisinya dia berdiri di tengah jalan nih, Pak. Tengah jalan dipukul. Yang diduga pelaku ini datang dengan membawa besi itu? Enggak, tangan kosong. Lalu kemudian ada komunikasi yang terjadi di situ? Langsung dipukul, begitu dipukul langsung masuk di lorong, diikutilah sama anggota ini. Mau tahu, ini anggota mau tanya, kenapa saya dipukul gitu. Masuk diusir keluar pakai besi. Begitu. Akhirnya pihak Dishub ini keluar, kemudian mungkin sempat panik juga ya pada saat itu Pak? Ya, seperti itu. Nah, setelah keluar dari lorong itu? Langsung ke Polsek. Ya, Polsek Panakukang. Setelah dari Polsek Pak? Setelah dari Polsek di situ, pihak Polsek untuk turun mau menangkap si pelaku ini. Di saat petunjuk jalan ini adalah anggota Dishub yang menjadi korban pemukulan. Tapi di sana pelakunya kabur. Sudah tidak ada Pak ya? Iya. Banyak yang saya lihat tuh Pak, anggota Dishub yang berangkat ke sana juga. Iya, kan ini kan lewat Hendi Talki. Informasinya Pak ya? Informasinya dia secara spontan itu yang namanya orang petugas lapangan sudah capek-capek berdiri di lapangan lantas dianiaya kan. Ini yang sering terjadi di Dinas Perhubungan yang dialami oleh petugas-petugas kita di lapangan. Jadi sudah ini bukan hanya kali ini terjadi pemukulan terhadap anggota Dishub. Sudah sering terjadi di Jalan Metro. Dipukul di situ, dianiaya situ, tapi alhamdulillah polisi juga gercap untuk melakukan penangkapan. Hanya saja ini karena lambat penanganannya, mungkin anggota secara spontan bilang kami turun untuk mencari si pelaku itu. Rusuh lebih awal Pak ya? Rusuh lebih awal seperti itu secara spontan. Kalau kita ini kan Pak Irwan kan tadi mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa seluk-beluknya sampai orang ini datang memukul Pak ya? Ya. Mungkin ada kejadian-kejadian sebelumnya Pak yang bersangkutan atau? Ya, itu dia. Jadi saya lihat ini pelaku pemukulan terhadap anggota Dishub. Ini berawal daripada ada kejadian, kan kami intens melakukan penertiban di bidang kami. Kan ada 2 bidang ini. Di bidang kami yang sebenarnya yang melakukan penindakan di lapangan, penggembokan, penderekan, penertiban kan. Nah, ini orang saya tidak tahu sebab akibatnya karena mereka ini tidak punya kendaraan yang digembok dan di depannya Bapenda. Nah, itu kejadian tanggal berapa tadi itu Pak? Bulan lalu. 2 bulan lalu. Ya, kalau saya salah bulan 2. Bulan 2. Baik. Bulan 2 itu kendaraan-kendaraan yang ada di pentas-pentas ini kita gembok semua. Mereka ini mengamuk, dia kejar anggota. Dia lompat naik di mobil, dia tarik turun anggota, kata anggota halau. Mereka begitu turun semua anggota, dia lari masuk di Bapenda. Perlindungan. Disitulah mengalukan pengancaman. Ada videonya. Ancamannya apa Pak? Ancamannya kalau ada saya dapat Dishub di Urip Sumoharjo, saya pukuli. Itu. Ada masih ada videonya. Saya simpan. Itulah yang pelaku ini. Ternyata dibuktikan kata-katanya dia pukul anggota, tapi bukan anggota yang melakukan penertiban itu. Anggota lain, anggota bidang lain yang tidak tahu masalah. Makanya itu
terjadi seperti Yang penting seragamnya di sub Pak ya. seperti seragamnya di sub. Baik. Jadi dua orang ini yang melakukan peraturan lalu lintas itu akhirnya kaget Pak ya di situ. Kaget ya. Karena tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba Iya, dipukul? tiba-tiba dipukul juga. Itu. Oke. Berarti memang pure tidak ada komunikasi yang terjadi Pak ya sebelum pemukulan itu? Nggak ada. Tidak, langsung tiba-tiba dipukul Langsung aja. ditunjuk. Tunjuk. Itu pengakuan daripada korban. Korban. Iya. Yang diduga korban. Yang juga korban. Baik, Pak. Prosesnya sekarang sampai sudah di mana? Alhamdulillah karena sudah ditangani oleh kepolisian. Polres Panaku kan? Bukan, Polrestabes. Alhamdulillah sudah ditangani oleh kepolisian. Jadi kita serahkan sepenuhnya ke kepolisian karena sebagaimanapun juga ya mereka lah yang yang berkewenangan untuk melakukan sidik, lidik dan lain sebagainya. Ya, jadi kita di sini menunggu Dinas Perhubungan menunggu apa keputusan dari kepala kepolisian seperti itu. Baik. Pak Kadis hadir juga ya di sana pada saat itu Pak? Alhamdulillah hadir. Hadir semua ya elemen yang ada di Ya, Dinas Perhubungan. kita antar langsung ke Polrestabes. Oke, langsung ke pihak yang berwenang Pak ya? Langsung ke pihak berwenang. Iya, boleh diklarifikasi lagi sekali lagi Pak terkait dengan rame-ramenya ke sana tuh yang katanya orang-orang, katanya komentar-komentar juga yang diupload di sosial media itu katanya diseret kemana-mana yang diduga korbannya. Itu bagaimana kalau pengakuan dari Disub sendiri? Ya, kalau ya pengakuan dari kami itu kalau kita lihat ya ini secara spontan ya, secara spontan. Bukan karena seperti itu, Pak? Ya karena secara spontan untuk anak-anak ini, anggota ini berkunjung ke sana itu kan lewat informasi lewat hati ya, secara otomatis secara spontan itu turun di lapangan langsung untuk melakukan penjemputan kepada orang yang lari ini tadinya untuk mau diamankan oleh pihak kepolisian tapi mereka lari. Akhirnya anggota Disub datang untuk mau mengambil mau menyerahkan ke kepolisian. Nah itu tapi terjadi perlawanan. Ya tapi kan namanya orang banyak, Dinas Perhubungan orang banyak, baru satu orang yang melawan. Nah ini diangkat, bukan diseret ya, diangkat oleh anggota karena tidak mau jalan. Seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan pembahasan hari ini bisa kita tarik ya Pak bahwa memang ini adalah ada kaitannya dengan kasus sebelumnya ya Pak ya, karena ya, ada komunikasi yang menyangkut dengan pelaku yang sama. Ya, pelaku yang sama. Dengan yang diduga pelaku yang sama. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Terakhir Pak Irwan, mungkin harapannya untuk kejadian yang seperti ini Pak dari pihak Disub sendiri. Jadi harapan kami, saya selaku Kepala Bidang Terminal Perparkiran Audit Inspeksi pada Dinas Perhubungan Kota Makassar, anggota kami tetap apabila ada terjadi pelanggaran di situ, kami akan melakukan penindakan, yaitu apabila ada terbukti akan kami proses sesuai dengan prosedur ada di sini di Dinas Perhubungan. Kan apabila akan berulang, kami akan koordinasi dengan pihak pimpinan untuk melakukan penindakan kepada anggota yang terlibat. Saya minta kepada seluruh stakeholder agar supaya terusnya kepolisian, marilah kita sesuai dengan kewenangan kita masing-masing untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan kita. Bagaimana proses hukumnya agar supaya fair ya di mata masyarakat dengan petugas-petugas dari kami. Untuk itu saya mengharapkan kepada seluruh netizen masyarakat tidak usahlah digoreng ini karena sudah diproses oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian pasti akan mengambil langkah hukum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau dari kami anggota yang terlibat pasti ada konsekuensi yang akan didapatkan. Seperti itu dari kami. Terima kasih Pak Irwan ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus yang sama terjadi Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Irwan sudah menyempatkan waktunya dan memberikan informasi terkait dari kejadian di tanggal 6 Maret kemarin, dan tentu kita sudah bisa berimbang Pak ya antara pandangan daripada yang diduga korban atau pelaku. Kita juga tidak mengerti Pak posisinya di sini. Ya yang pastinya kita ikuti saja prosesnya seperti apa. Ya. Terima kasih Pak sekali lagi kami ucapkan. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, berita selanjutnya nantikan di kanal YouTube BKM News yang menyajikan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar dan juga bisa ditonton bersama saya Rahma di Dinas Perhubungan dan juga Pak Irwan pada hari ini. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.